Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalza Nurrahma Maisa Arif dari kelas 1B Prodi Bahasa Inggris jurusan Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi presentasi yang pada kesempatan kali ini saya beri judul Pengaruh Ekonomi Terhadap Pendidikan. Presentasi ini disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Ibu Yani Isnaniah, SPD, MPD, dan disusun oleh saya sendiri, Zalza Nurrahma Maisa Arif, 2231060557. Pendahuluan. Dalam perkembangan zaman yang terus berkembang saat ini, tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang di Asia Tenggara. Kehidupan anak-anak yang hidup di perkotaan maupun pedalaman masih kurang mengenal dunia pendidikan. Hal tersebut diakibatkan oleh dampak perekonomian yang ada di Indonesia yang masih minim, yaitu rata-rata pendidikan di Indonesia yang masih terbilang sangat mahal. Pendidikan dapat meningkatkan seseorang individu atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjadi orang yang memiliki sumber daya yang berkualitas. Dalam kasus tingkat pendidikan di Indonesia yang masih sangat rendah, maka hal tersebut harus dipecahkan, yaitu dengan mencari solusi dan dari segi aspek ekonomi yang berpengaruh kepada pendidikan, karena hal tersebut berpengaruh terhadap kelanjutan pendidikan anak di sekolah. Dengan meningkatkan pada aspek perekonomian itu baik, maka pendidikan di suatu negara itu akan menjadi baik. Dan di sini saya memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa definisi ekonomi dan pendidikan, yang kedua yaitu mengapa ekonomi dapat mempengaruhi pendidikan, dan yang ketiga yaitu bagaimana dampak rendahnya ekonomi. Dan di sini tujuan penulisan saya yaitu yang pertama, mengetahui pengertian ekonomi dan pendidikan, yang kedua mengetahui apa yang menjadi krisis ekonomi di Indonesia, mengetahui dampak dari ekonomi, dan yang ketiga memberi pengetahuan baru kepada masyarakat apa itu ekonomi terhadap pendidikan dan dampak apa saja yang ditimbulkan. Dan selanjutnya, sebagai acuan agar kita bisa lebih maju dan berkembang. Dan metode pengumpulan data saya di sini yang pertama yaitu browsing pada media internet, dan yang kedua adalah membaca media cetak dan pengetahuan sumber referensi penulis. Dan sistematika penulisan saya yaitu bab 1 pendahuluan, 2. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, sistematika penulisan. Bab 2. Pembahasan. Bagian pembahasan yang terdiri dari definisi ekonomi dan pendidikan, masalah ekonomi dan dampak ekonomi terhadap pendidikan. Bab 3 yaitu penutup, bagian kesimpulan dan solusi terhadap masalah ekonomi di Indonesia agar bisa meningkatkan pendidikan. Pembahasan, definisi ekonomi dan pendidikan. Dampak krisis ekonomi di Indonesia terhadap biaya, anggaran pendidikan, dampak yang ditimbulkan oleh rendahnya ekonomi keluarga. 4. Peranan ekonomi keluarga dalam relevansinya dengan pendidikan. Kelima, pengaruh faktor ekonomi keluarga terhadap pendidikan anak sekolah dasar. Pembahasan yang pertama yaitu definisi ekonomi dan pendidikan. Ilmu ekonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan menentukan pilihan-pilihan sumber daya yang langka untuk menyampai kesejahteraan manusia. Sementara pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Dampak krisis ekonomi di Indonesia terhadap anggaran pendidikan. Belahan negara manapun termasuk di Indonesia kena tamparan keras dan telak krisis keuangan global yang diakibatkan oleh krisis keuangan Amerika Serikat. Mencermati krisis tersebut yang cukup membahayakan keuangan negara, maka pemerintah jangan sampai mengambil kebijakan yang bersifat jangka pendek atau yang dibilang dengan short term, dengan satu tujuan supaya dunia pendidikan bisa ditingkatkan presentase anggarannya. Setelah mengambil kebijakan, maka ongkos yang harus dibayar pun sangat besar, sehingga diakui maupun tidak, pertimbangan mengambil langkah-langkah penanggulangan dan penyelamatan keuangan negara harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang atau long term. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan oleh rendahnya ekonomi keluarga. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Persoalan ekonomi merupakan salah satu persoalan dengan sangat penting dalam proses pendidikan formal. Oleh karena itu, ekonomi seseorang mengalami kesuraman niscaya proses pendidikannya akan terhambat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya ekonomi keluarga berdampak pada memenuhi perlengkapan belajar siswa, misalnya pembelian buku paket dan kelengkapan lainnya baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu peranan ekonomi keluarga dalam relevansinya dengan pendidikannya. Upaya perluasan dan persebaran kesempatan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan dasar, menempati prioritas tertinggi dalam perkembangan pendidikan nasional. Dari segi ekonomi dan sosial, sistem pendidikan suatu negara adalah alat yang penting untuk melestarikan norma dan meningkatkan keterampilan masyarakat secara berkelanjutan dan mempersiapkan masyarakat tadi bagi kebutuhan pembangunan yang sedang berlangsung. Cita-cita masa depan seseorang tidak akan tercapai tanpa pendidikan, sedangkan pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dana, sedangkan dana sangat sulit tercapai tanpa pendidikan. Dengan demikian, antara pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga merupakan suatu lingkaran yang berujung serta tak terpisahkan dari saling terikat satu sama lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh faktor ekonomi keluarga terhadap pendidikan anak sekolah dasar. Faktor untuk mencapai prestasi belajar anak khususnya di sekolah dasar sudah jarang tentu harus ditunjang dan didukung oleh berbagai sarana dan media belajar, terutama dalam rumah tangga. Faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting karena belajar dan kelangsungan sangat memerlukan biaya, misalnya untuk membeli alat-alat, uang sekolah, dan biaya lainnya. Maka keluarga yang miskin akan merasa berat untuk mengeluarkan biaya yang bermacam-macam itu, karena keuangan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan anak sehari-hari. Lebih-lebih keluarga untuk dengan banyak anak, maka hal ini akan merasa satu-satu lebih sulit lagi. Keluarga yang miskin juga tidak dapat menyediakan tempat untuk belajar yang memadai, di mana tempat belajar itu merupakan salah satu sarana melaksanakan belajar secara efisien dan efektif. Jadi di sini kesimpulan dari materi saya yaitu dampak yang dihasilkan dari krisis global dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sangat terdampak tidak baik terhadap pendidikan. Sedangkan yang lainnya tergolong perekonomian rendah yang tidak bisa merasakan pendidikan yang harusnya itu ditanggung jawab pemerintah. Di sini tugas pemerintah sangat berat. Di samping perekonomian Indonesia yang sedang dilanda krisis, tetapi juga harus membasmi KKN yang membuat pendidikan di Indonesia tambah mahal. Tidak seperti negara lain yang pendidikan itu sangat diutamakan dan digratiskan karena dengan pendidikan akan membentuk calon-calon pemimpin bangsa. Dan saran saya yaitu demikianlah makalah ini saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibarat kata tak ada gading yang tak retak, tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki makalah selanjutnya. Terima kasih dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan jika ada kesalahan kata maupun pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.